Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan ruang kolaborasi topik 6 memberikan tanggapan terhadap kasus. Kelompok kami ada Aurata Nayadia Pramatanindiyas, yang selanjutnya ada Derek Eka Syamsuddin, lalu ada saya sendiri Mailani Sofia Salsabila dan Zafira Kolbi Nabila Abbas. Kasus yang pertama. Kasus 1, ada guru seni budaya sedang merencanakan media pembelajaran untuk materi teori menggambar ragam hias di kelas 7 SMP. Lakukan analisis untuk mempertimbangkan 1. Pemilihan jenis media yang tepat dan alasannya. 2. Analisis kelebihan dan kelemahan media yang dipilih. 3. Analisis pertimbangan prinsip dan prosedur pemilihan media pembelajaran tersebut dan berikan argumennya. Yang pertama, pemilihan jenis media yang tepat dan alasannya. Jenis media yang tepat untuk materi teori menggambar ragam hias adalah modul digital interaktif berbasis gambar yang dipadukan dengan video tutorial pendek. Alasan, yang pertama, modul digital memberikan ruang bagi siswa untuk memahami teori secara mandiri dan bertahap. Kedua, video pendek memberikan visualisasi langsung tentang jenis dan bentuk ragam hias sehingga siswa tidak hanya membaca tapi juga melihat proses dan hasilnya. Yang ketiga, gabungan media teks dan video mendukung gaya belajar yang beragam. Selanjutnya ada analisis kelebihan dan kelemahan media yang dipilih. Kelebihan, yang pertama ada interaktif dan mudah diakses di berbagai perangkat. Kedua, memberikan kombinasi teks, gambar, dan suara untuk pemahaman lebih lengkap, dapat dipelajari mandiri maupun bersama guru. Kelemahan ada membutuhkan akses internet dan perangkat seperti gadget dan laptop. Kedua, siswa yang kurang terbiasa belajar mandiri mungkin kesulitan memanfaatkan modul digital secara maksimal. Yang ketiga, guru perlu waktu lebih untuk membuat media yang menarik. Analisis prinsip dan prosedur pemilihan media. Prinsip yang dipertimbangkan, yang pertama ada motivasi, media harus mampu membangkitkan semangat dan ketertarikan siswa pada ragam hias. Yang kedua, interaktif, media sebaiknya memungkinkan siswa terlibat aktif meskipun sedang belajar teori. Yang ketiga, kontekstual, materi yang ditampilkan sesuai dengan media lokal atau pengalaman siswa. Yang keempat, multisensori, pemanfaatan lebih dari satu indera untuk memfasilitasi proses belajar. Selanjutnya ada prinsip yang dipertimbangkan. Menganalisis kebutuhan materi dan tujuan pembelajaran. Kedua, memetakan karakteristik siswa digital native, sering eksplorasi visual. Yang ketiga, ada media yang sesuai dengan sumber daya sekolah. Keempat, mendesain media yang komunikatif, menarik, dan mudah digunakan. Lalu ada argumen. Pada jenjang SMP, siswa sedang dalam tahap eksploratif dan visualnya sangat kuat. Oleh karena itu, penggunaan media interaktif dan visual akan sangat membantu mereka memahami teori ragam hias yang abstrak hingga hanya disampaikan secara verbal. Media digital juga relevan dengan gaya hidup siswa saat ini, sehingga proses belajar menjadi alami dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Kolbi Nabila Abbas. Saya akan membahas kasus 2. Ada kasus guru seni budaya sedang merencanakan media pembelajaran untuk materi praktik menggambar poster di kelas 8 SMP. Lakukan analisis untuk mempertimbangkan pemilihan jenis media yang tepat dan alasannya. Analisis kelebihan dan kelemahan media yang dipilih. Lalu analisis pertimbangan, prinsip, dan prosedur pemilihan media pembelajaran tersebut dan berikan argumennya. Yang pertama, pemilihan jenis media yang tepat dan alasannya. Media yang tepat yakni media digital interaktif seperti presentasi, PowerPoint atau Canva, serta video tutorial singkat dan lembar kerja digital atau manual. Argumen yang mendukung adalah visualisasi tinggi. Materi menggambar poster membutuhkan contoh visual yang menarik. Media digital memudahkan guru menunjukkan contoh desain poster yang baik, elemen desain, dan teknik menggambar. Yang kedua adalah keterlibatan siswa. Media interaktif seperti Canva atau aplikasi menggambar membuat siswa lebih tertarik dan aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah kesesuaian dengan profil generasi Z. Siswa kelas 8 SMP umumnya sudah familiar dengan teknologi digital dan media sosial, sehingga lebih responsif terhadap media digital.
Lalu yang terakhir adalah fleksibilitas. Media digital bisa digunakan untuk pembelajaran daring maupun luring dan dapat diakses kembali oleh siswa kapanpun. Lalu, analisis kelebihan dan kelemahan media yang dipilih. Kelebihannya yakni menarik secara visual, mudah dikustomisasi, bisa diakses ulang, menjelaskan proses secara bertahap dan konkret, membantu latihan mandiri, memperjelas tujuan tugas, dan yang terakhir meningkatkan keterampilan digital sesuai konteks zaman. Kekurangannya yakni butuh listrik dan alat proyeksi, kurang interaktif jika tidak disertai diskusi, kurang menarik jika tidak didesain dengan menarik, tidak semua siswa memiliki gawai dan akses. Selanjutnya adalah analisis prinsip dan prosedur pemilihan media. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Media harus mendukung ketercapaian kompetensi dasar seperti kemampuan membuat poster dengan komposisi yang dan pesan yang jelas. Dan selanjutnya adalah sesuai karakteristik siswa. Usia remaja SMP, kreatif dan visual. Media harus mampu memicu imajinasi dan kreativitas mereka. Lalu ketersediaan dan aksesibilitas. Media harus tersedia dan mudah diakses oleh semua siswa tanpa membebani secara teknis atau finansial. Lalu yang terakhir, efektivitas dan efisiensi. Media harus mendukung pembelajaran secara maksimal dan waktu yang terbatas. Lalu prosedur pemilihan media menurut teori Dick dan Carey Assure Model atau Model CAM. Identifikasi karakteristik siswa. Apakah mereka familiar dengan teknologi? Apakah memiliki HP atau laptop? Yang kedua adalah tentukan tujuan pembelajaran. Misalnya, siswa mampu membuat poster bertema lingkungan dengan prinsip desain yang benar. Lalu pilih media yang mendukung capaian tugas. Pilih media yang mendukung pencapaian tujuan, seperti video tutorial dan aplikasi desain. Uji coba atau simulasikan media terlebih dahulu untuk menghindari kendala teknis. Evaluasi efektivitas penggunaan media. Minta umpan balik dari siswa dan perbaiki jika perlu. Dan argumen pendukungnya adalah pemilihan media yang tepat akan meningkatkan partisipasi siswa, mempermudah pemahaman materi, dan menghasilkan karya poster yang lebih kreatif dan relevan. Menggabungkan beberapa media juga dapat menjangkau berbagai gaya belajar siswa. Terima kasih. Oke, jadi selanjutnya saya dari membahas kasus 3. Kasus 3. Argumen mendukung. Pemilihan media yang tepat meningkatkan partisipasi siswa, mempermudah pemahaman materi dan menghasilkan karya poster yang lebih kreatif dan relevan. Menggabungkan beberapa media multimodal juga menjangkau berbagai gaya belajar siswa. Pemilihan jenis media yang tepat dan alasannya. Media kertas dan alat gambar tradisional, pensil, spidol, cat air, dan seterusnya. Aplikasi desain grafis seperti Photoshop, CorelDRAW, atau aplikasi sederhana seperti Pixiv dan Canva. Alasan pemilihan media karena keterampilan dasar menggambar, pengembangan kreativitas, aplikasi digital, dan aksesibilitas variasi. Analisis kelebihan dan kelemahan media yang dipilih. 1 atau A. Kelebihan media kertas dan alat gambar tradisional. 1. Titik konsep secara langsung. Terus kreativitas yang lebih bebas dan peningkatan keterampilan motorik. 2. Kelemahan media kertas dan alat gambar tradisional, yaitu keterbatasannya kemampuan editing, waktu dan sumber daya, penggunaan alat yang mahal. 3. Kelebihan media digital, aplikasi desain grafis, mempermudah editing, terus pengembangan penampilan teknologi dan efisiensi waktu, kemudian kemudahan kolaborasi dan penyimpanan. Yang keempat, kelemahan media digital, keterbatasan akses dan mengurangi pengalaman praktis seperti menulis menggambar di
kertas dan di kanvas atau ya itulah sejenis. Terus prinsip pemilihan media pembelajaran. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Media yang dipilih harus mampu membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mengembangkan keterampilan menggambar poster. Terus kesesuaian dengan karakteristik siswa. Siswa kelas 8 cenderung memiliki kemampuan motorik dan dan kreativitas yang sedang berkembang seperti itu. Kesediaan sumber daya. Media yang dipilih harus dapat diakses oleh seluruh siswa dengan mempertimbangkan ketersediaan alat dan perangkat. Terus B. Prosedur pemilihan dan pembelajaran. 1. Identifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan apakah tujuan utama adalah mengembangkan keterampilan dasar atau memperkenalkan teknologi desain dan grafis. 2. Evaluasi sumber daya yang tersedia, yaitu periksa ketersediaan alat dan perangkat yang dibutuhkan, baik itu gambar manual atau komputer dengan aplikasi desain grafis. 3. Analisis kebutuhan siswa. Pahami tingkat keterampilan dan minat siswa terhadap berbagai media. Ya, seperti tertarik pada teknologi, mungkin akan lebih mudah beradaptasi dengan media digital. 4. Rencanakan aktivitas pembelajaran, seperti pilih media yang mendukung aktivitas praktikum dengan optimal. Gunakan media tradisional untuk Saya Aura Tanaya Diah Pramartaning Tias. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu D. Kasus contoh media untuk dianalisis. Yang nomor 1 yaitu aspek yang diamati kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. Untuk uraian analisisnya yaitu video ini dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang mencakup pemahaman prinsip dan prosedur menggambar ragam hias, serta keterampilan dalam menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometris menjadi ragam hias. Dalam video tersebut disajikan penjelasan mengenai yang pertama yaitu pengertian ragam hias, yang kedua jenis motif ragam hias, yaitu flora, fauna, dan geometris. Yang ketiga, prinsip dan prosedur dalam menggambar ragam hias. Yang keempat, contoh-contoh visual dari ragam hias. Penyajian materi dalam bentuk visual dan narasi yang jelas membantu siswa memahami konsep-konsep tersebut secara lebih konkret. Dengan demikian, media ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam menggambar ragam hias. Untuk yang nomor 2 yaitu kesesuaian media dengan materi pembelajaran, urutan organisasi materi, kedalaman, dan keluasannya. Lalu untuk uraian analisisnya yaitu video tersebut berisi menggambar ragam hias untuk materi seni budaya kelas 7 yang memiliki susunan materi yang cukup sistematis dan relevan dengan kompetensi dasar pada kurikulum SMP. Lalu berikut adalah analisis berdasarkan 3 aspek utama. Yang pertama yaitu urutan dan organisasi materi. Materi disusun secara runtut, dimulai dari pengenalan tentang apa itu ragam hias, dilanjutkan dengan jenis-jenisnya, yaitu flora, fauna, geometris, prinsip pembuatan, hingga langkah-langkah menggambar. Ini membantu siswa memahami alur pembelajaran serta secara logis dari konsep ke praktik. Yang kedua yaitu kedalaman materi. Video ini menyentuh inti dari teori ragam hias seperti fungsi, bentuk dasar, dan contoh penerapannya yang sesuai dengan tingkat kognitif siswa kelas 7. Penjelasannya tidak terlalu rumit, namun cukup mendalam untuk membangun pemahaman awal yang kuat. Yang ketiga yaitu keluasan materi. Materi mencakup berbagai jenis motif ragam hias secara menyeluruh, memberikan siswa gambaran luas tentang kemungkinan-kemungkinan kreatif dalam menggambar ragam hias dari berbagai sumber budaya. Namun, aspek teknis menggambar seperti alat, teknik goresan, dan pewarnaan tidak dijelaskan secara detail, yang bisa menjadi ruang pengembangan untuk media lanjutan.
Untuk yang ketiga yaitu kesesuaian media dengan karakteristik siswa, yaitu budaya, status sosial, minat atau motivasi belajar, kemampuan awal, dan perkembangan emosi, intelektual, dan fisik. Video menggambar rekam hias ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik siswa SMP yang berada pada tahap perkembangan remaja awal, yaitu mulai usia 12 sampai 14 tahun. Berikut beberapa uraian analisisnya. Yang pertama yaitu budaya dan status sosial. Materi yang disampaikan bersifat umum dan inklusif, tidak menonjolkan budaya tertentu, melainkan menampilkan ragam hias yang mewakili budaya Indonesia secara luas. Hal ini membuat media relevan untuk digunakan di berbagai daerah, baik di kota maupun desa, serta tidak membedakan latar belakang sosial siswa. Yang kedua yaitu minat dan motivasi belajar. Visual yang menarik dan penggunaan narasi yang jelas dapat memicu rasa ingin tahu siswa. Banyak siswa di jenjang SMP cenderung memiliki ketertarikan pada aktivitas menggambar dan eksplorasi visual, sehingga media ini mampu membangkitkan motivasi intrinsik mereka dalam belajar seni budaya. Yang ketiga yaitu kemampuan awal siswa. Karena materi disampaikan secara dasar dan bertahap dari pengertian. Yang kelima yaitu kesesuaian media dengan gaya belajar siswa. Video menggambar rekam hias ini sangat cocok untuk mendukung berbagai gaya belajar siswa, terutama di jenjang SMP yang mulai menunjukkan kecenderungan belajar yang lebih bervariasi. Yang pertama yaitu visual learners, pembelajaran visual. Media ini sangat kuat dalam aspek visual. Penggunaan gambar motif ragam hias yang ditampilkan secara jelas membantu siswa yang cenderung belajar lewat penglihatan untuk memahami dan mengingat pola dan bentuk dengan lebih baik. Yang kedua yaitu auditory learners, pembelajaran auditory. Narasi yang mengiringi video memberikan penjelasan lisan yang dapat diikuti oleh siswa yang lebih mudah menyerap informasi melalui pendengaran. Penjelasan juga dilakukan dengan intonasi dan tempo yang sesuai untuk tingkat SMP. Selanjutnya yaitu kinesthetic learners, pembelajaran kinestetik. Meskipun video bersifat pasif, siswa hanya menonton, isi videonya mendorong siswa untuk melakukan aktivitas menggambar secara langsung setelah menonton. Dengan demikian, meskipun tidak secara langsung interaktif, media ini tetap dapat menstimulasi pembelajaran kinestetik untuk bereksplorasi melalui praktik. Yang selanjutnya yaitu multimodal learners, gabungan beberapa gaya belajar. Karena menggabungkan elemen visual, auditory, dan aplikasi praktik, media ini sangat ideal bagi siswa yang memiliki gaya belajar campuran, yaitu multimodal, yang merupakan karakter umum pada siswa SMP. Yang keenam yaitu saran-saran terkait media yang dianalisis. Media video menggambar rekam hias ini sudah cukup efektif dalam menyampaikan materi. Namun, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berikut beberapa saran pengembangan. Yang pertama yaitu menambahkan demonstrasi langsung menggambar. Yang kedua, menyisipkan pertanyaan interaktif atau tugas kecil. Yang ketiga yaitu memberi konteks budaya pada motif. Keempat, yaitu meningkatkan kualitas audio dan visual. Kelima, memberikan lembar kerja atau bahan unduhan. Yang ketujuh, refleksi dari hasil analisis. Jika Anda nanti menjadi guru, idealnya ketika guru mau mengembangkan media, harusnya bagaimana? Jika saya menjadi guru di masa depan, idealnya dalam mengembangkan media pembelajaran, saya akan memperlihatkan beberapa hal berikut. Yang pertama, yaitu berorientasi pada kebutuhan dan karakter siswa. Yang kedua, berbasis tujuan dan materi kurikulum. Yang ketiga, menyediakan pengalaman belajar aktif dan kontekstual. Yang keempat, memadukan teknologi dan kreativitas. Yang kelima, evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.